Film kali ini bercerita tentang sekelompok orang yang haus akan perburuan kuliner, dan mereka pun melakukan perjalanan ke sebuah restoran eksklusif yang terletak di pulau terpencil, di mana Koki telah menyiapkan beberapa menu mewah dengan beberapa kejutan. Sebelum kalian scroll medsos buat nyari tempat kulineran yang bikin air liur tumpah-tumpah, lebih baik kalian pikir-pikir lagi deh. Bukan karena kengerian film ini, tapi ingat, kalau di dompet kalian dan cicilan kalian masih banyak. Avengers! Di awal film diperlihatkan sepasang muda-mudi yang sedang menunggu di tepian sebuah dermaga. Si pria yang bernama Tyler dan si wanita bernama Margot alias Erin. Tidak lama setelah mereka menunggu, akhirnya kapal yang menjemput mereka pun tiba, dengan dibarengi pelanggan lain pun yang totalnya berjumlah 12 orang. Mari saya perkenalkan siapa saja mereka. Ada Tyler dan Margot, kemudian ada 2 orang kritikus makanan terkenal bernama Lillian Bloom, dan ada juga 3 orang investor sukses. Kemudian ada 2 orang sepuh pengusaha air galon yang sukses. Dan ada seorang public figure bernama Bapak Diaz dengan pasangan kencannya. Dan ketika mereka semua sudah berada di dalam kapal, mereka disuguhkan oleh jamuan berbusa seperti telur kodok di atas air sabun. Singkat cerita, mereka pun tiba di pulau tersebut. Mereka disambut oleh asisten Koki yang bernama Elsa. Kemudian mereka semua pun diajak berkeliling dan diperkenalkan beberapa tempat di mana mereka semua sekarang berada. Di tengah perjalanan menuju restoran, Tyler pun melihat dan bertanya, "Tempat apakah gerangan pondok tersebut?" Elsa pun menjawab, "Itu tempat boboknya Koki dan tidak boleh ada yang ke sana." Kemudian film pun memperlihatkan pemandangan di dalam restoran tersebut. Ketika sang Koki Julian Slowik pun muncul, Elsa pun seketika berbisik, "Pak Koki, ada seorang tamu yang tidak sesuai dengan daftar nama. Gimana atuh?" Kemudian ia pun melihat ke arah Tyler dan Margot. Tiba-tiba hidangan pembuka pun disajikan. Enjoy, please. Enjoy. Terlihat mereka pun melahap makanan tersebut, di mana air liur pun berterbangan yang karena mereka makan kok sambil ngegibah sih. Singkat cerita, setelah para juru masak bertarung di dapur, akhirnya hidangan pertama pun disajikan, dan dengan tepukan tangan yang membuat saya juga kaget. Dan dengan sedikit pidatonya tersebut, makanan pun lalu disajikan. Next few hours you will ingest. Welcome to Hawthorne. I'm Julian Slowik. Do not eat. Island. On your plate, the plants from around the island. Dengan mata yang berkaca-kaca, Tyler pun terbawa dalam suasana sedih. Lebay sekali. Terlihat makanan yang sangat sedikit disajikan di atas sebuah batu karang. Haduh, tahu gini mah, mendingan beli lotek nyawa eis aja tadi teh. Tidak lama setelah itu, lalu hidangan kedua pun disajikan. I want plating in 5. Diawali pidato singkat menjelaskan tentang hidangan tersebut yang menyajikan makanan pendamping tanpa makanan utama. Lalu mereka semua yang melihatnya pun tertawa. It's gotta be a bit. Apaan tuh? Seperti chat para pelukis, mereka pun tampak kebingungan, tapi ada juga yang menyukainya. Ketika sang kritikus makanan yang sedikit mengomentari yang kuning-kuning tersebut, "Apaan tuh?" dan terdengar oleh Bapak Koki Julian. Lalu tiba-tiba, dibawakannya semangkuk cairan kuning khusus buat Lillian Bloom. Jijik sekali, sama seperti ketika melihat muka mantan.
Kemudian di meja lain, ketiga investor pun meminta sebuah roti untuk menambah selera makan mereka. Akan tetapi, Elsa dengan tegas menjawabnya dengan tidak. Yang karena Koki telah membuat konsep jauh lebih indah dari apa yang bisa dibayangkan. Kemudian Elsa pun berbisik kepada salah satu dari mereka, "Sabar, A. Hidup mah emang perih. Apalagi putus sebelum jadian." Lalu kemudian ia pun terlihat shock. Flip us a little bread. Please. We won't tell a soul. Lalu berpindah ke meja Tyler dan Margot. Ketika Tyler yang haus akan makanan pun ingin mengambil makanan Margot dan seketika Bapak Koki pun langsung menghampiri Margot dan berkata, "Kenapa kamu tidak makan, Got?" Margot pun menjawab, "Enggak ah, lagi pengen makan seblak." Lalu Bapak Koki pun pergi begitu saja dengan rasa kehel di dada. Tak lama setelah itu, hidangan ketiga pun akan segera disajikan dengan tema kenangan. Lagi-lagi Bapak Koki pun berpidato untuk setiap kenangan yang telah ia lewati. Hidangan pun menyajikan paha ayam dan sepucuk gunting yang ditancapkan di atasnya. Dan tidak lupa ditambahkan beberapa buah tortilla hangat. Akan tetapi, mereka pun semua tampak keheranan yang karena tortilla tersebut memperlihatkan dosa apa yang telah mereka lakukan. Bagaikan diputusin mantan, mereka pun kaget terheran-heran. What? Calling Dr. Sunshine. This one is after you had the melanoma. Oh, like a gag then. How did he get these? Tyler, is that you? Yeah, they're on me from tonight taking. Setelah sedikit kericuhan tersebut, kembali ke Margot yang hendak mengotori paru-parunya di toilet. Namun ketika ia melihat keluar jendela, terlihat ada seorang yang membawa sayap-sayapan. Dan Bapak Koki pun masuk begitu saja ke dalam toilet perempuan dan berkata, "Kenapa kamu tidak memakannya lagi, Got?" Margot pun menjawab, "Kan aku sudah bilang, cuma mau makan seblak teh euis." Kemudian Bapak Koki pun yang kesal dan berkata, "Harusnya kamu tidak di sini kalau mau makan seblak." Margot pun pergi begitu saja dan kembali ke tempatnya. Kemudian hidangan keempat pun akan segera disajikan dengan tema yang disebut dengan kekacauan yang dibuat oleh asisten kokinya yang bernama Jeremy. Setelah Koki Julian memperkenalkan dan kembali sedikit berpidato, kemudian Just part of the menu. It's part of the show. ya, itulah kekacauan yang dimaksud. Bagaikan sandiwara saja, yang padahal memang itu arahan dari sutradara. Kekacauan pun masih berlanjut ketika Bapak Lebran yang memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu Elsa dan para penjaga yang lain pun segera memainkan permainan selanjutnya. Dan aduh, ketika jari manis berubah menjadi jari sakit, kekacauan pun kembali terjadi. Singkat cerita, setelah keadaan sedikit tenang, Margot yang diundang oleh Koki Julian untuk menentukan di mana ia berada, yang karena Margot telah merusak menu yang telah direncanakan. Kemudian ia pun diberikan waktu sekitar 15 menit untuk menentukan pilihannya. Sementara itu, hidangan kelima pun menyajikan minuman teh yang konon menurutnya dapat menenangkan pikiran di saat menghadapi kehidupan yang pahit. Oh, masa sih? Saya pun mencobanya dan tambah pusing, Singkat cerita, dan ketika mereka sudah merasa frustasi akan keadaan yang sedang dialami, lalu tiba-tiba sia-sia sekali segala upaya yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Koki Julian pun memberikan kesempatan, jikalau ada yang mau bertanya segeralah tanyakan.
yang terjadi sedikit perbincangan yang cukup panjang. Kemudian diketahui dan memang mengakui jika restoran tersebut dan semua pulaunya adalah milik seorang investor yang bernama Doug Perry, yang sekaligus bos dari ketiga orang investor yang sedang berada di sana. Lalu Koki Julian pun memperlihatkan This is fucking insane. I said, listen. gelo sekali, seperti Oreo yang dicelupkan tetapi tidak dijilat. Doug Perry pun ditenggelamkan. Lalu kemudian Under he goes. Time's up, Miss Mills. dan waktu untuk berpikir Margot pun telah berakhir. Terkuak di sana yang karena Koki Julian pun mengetahui bahwa Margot adalah seorang teteh-teteh micet, dan Koki Julian pun memutuskan untuk Margot berada di pihaknya. Lalu setelah itu, semua pelanggan pun diberi kesempatan menikmati udara segar di malam hari. Dan ia pun memperkenalkan asisten Koki yang bernama Catherine Keller atas makanan yang akan dipresentasikannya yang bertemakan kebodohan manusia. Lalu setelah dipersilahkan untuk mengeluarkan segala unek-uneknya, Catherine pun memberikan tanda mata sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Koki Julian kepadanya. Setelah itu, Koki Julian pun memberikan waktu selama 45 detik untuk mempersilahkan kepada para pelanggan laki-laki untuk segera kabur dan meninggalkan tempat tersebut. Dan setelah itu para stafnya akan segera mengejarnya. Dan 45. We now offer you the chance to escape. hidangan ke-6 pun yang bertema kebodohan manusia disajikan. Kemudian sutradara pun memperlihatkan bagaimana para lelaki tersebut satu persatu ditangkap dan dibawa kembali ke dalam restoran. Lalu setelah mereka kembali ke tempatnya, Koki Julian pun menghampiri Tyler yang menurutnya ia telah merusak menu yang telah dipersiapkan. Yang rupanya Tyler sudah mengetahui jikalau mereka semua yang hadir akan pergi untuk selamanya. Akan tetapi, Margot pun yang merasa dibohongi, seketika marah dan bagaikan pemain poli, ia langsung menampar Tyler. To experience your food, chef. And what were you told? Lalu kemudian Koki Julian pun mengundang Tyler untuk memasak, yang karena Koki Julian mengetahui bahwa Tyler juga seorang koki. Singkat cerita, dengan gugup Tyler pun memperlihatkan keahlian memasaknya. Bagaikan menonton tukang obat di pasar malam, semua para tamu di sana pun memperhatikan Tyler. Dan ketika masakan Tyler sudah jadi, Koki Julian pun segera mencicipinya. Jadi kangen masakan nenek. Akan tetapi, setelah Koki Julian memakannya pun berbisik kepada Tyler, daripada kamu mengganggu di sini, lebih baik kamu gantung diri aja di belakang biar keren. Dengan mata yang berkaca-kaca, Tyler pun lantas menuruti apa yang diperintahkannya. Tidak lama setelah itu, Margot pun disuruh untuk mengambilkan sebuah tong daging kadal yang berada di rumah asap, yang karena hidangan penutup pun akan segera disiapkan. Dengan perasaan yang tidak ikhlas, Elsa pun memberikan kunci rumah asap tersebut kepada Margot. Ketika Margot akan pergi, ia pun melihat Tyler yang sudah tergantung. Gokil sekali. Tyler pun seperti terlihat pakaian yang sedang dijemur. Singkat cerita, ketika Margot yang sudah menemukan tong yang dimaksud, ia pun segera membawanya. Akan tetapi, ketika di perjalanannya kembali,
Ia pun penasaran dengan rumah koki Julian. Tanpa pikir panjang, ia pun berinisiatif untuk mampir. Kali aja nemu lato-lato, terus bisa main dulu kan? Namun sungguh sayang sekali, ternyata di sana sudah ada Elsa yang mengawasinya. Dan ketika Margot akan membuka pintu perak tersebut, dengan tenang Elsa pun menegurnya. Dari awal kamu tuh udah ganggu, jangan gantiin aku deh. Lalu tiba-tiba Elsa menyerang dengan pisau dapur yang tergeletak di atas meja. If you don't mind me asking, though. Dan kemudian Elsa pun tewas setelah Margot yang tidak sengaja menusuk lehernya. Setelah dirasa aman, Margot pun mengambil sebuah kunci dari Elsa yang sudah tertidur selamanya. Kemudian Margot pun pergi memasuki sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruangan pribadi milik koki Julian, dan mendapati fakta bahwa dahulunya koki Julian adalah seorang pegawai teladan di sebuah kedai hamburger. Dan merasa beruntungnya ia ketika melihat sebuah pemancar radio yang berada di tempat tersebut. Singkat cerita, ketika Margot telah kembali membawakan tong tersebut, tiba-tiba ya, seseorang menggunakan kapal pun datang ke pulau tersebut. Bagaikan bimbingan guru BK, koki Julian pun memberikan bimbingan kata yang sedikit mengintimidasi namun tetap berkelas. Dan pada akhirnya, setelah petugas itu datang pun tidak ada yang berani buka mulut. Namun ketika petugas itu akan pergi, alih-alih si artis memberikan tanda tangannya, ternyata ia menuliskan pesan, "Tolongin kita, Ngab." Dan Hands on your head. Everyone, now. Sit down, now. ngakak sekali. Ternyata petugas tersebut pun adalah bagian dari tim sang koki Julian Slowik. Lalu setelah Margot yang diketahui mengkhianati pun, kemudian ia berpikir keras jungkir balik untuk menemukan cara agar bisa lolos dari tempat tersebut. Dan kemudian hidangan penutup pun segera disiapkan. Setelah sedikit adu mulut, sedikit informasi. Adu mulut itu bukan dua mulut beradu seperti yang dipikirkan oleh otak mesum kalian. Tapi adu mulut yang dimaksud di sini ialah seperti beradu argumen. Lanjut, yang pada akhirnya Margot yang mengatakan jikalau ia masih lapar dan ingin sekali memakan burger keju saja. Seketika koki Julian pun sedikit tersenyum tipis mengenang masa lalunya tersebut. Dan Not some fancy deconstructed avant We bullshit. always cook with love, don't we? setelah makanannya siap, Margot pun dengan lahap langsung memakannya dan berkata, bolehkah aku membawanya pulang? Dengan sedikit tersenyum, koki Julian pun langsung membawakan burger tersebut dan memberikan sebuah bingkisan kecil. Dan tidak lupa sebelum pergi, Margot pun membayar harga burger tersebut. The rest to go. Everything. Dan ketika ia pun akan pergi, ia pun melihat ke belakang dan menatap semua yang berada di sana. Dengan perasaan yang tidak karuan, ia pun melangkahkan kakinya pergi dari sana. Dan hidangan terakhir pun telah dipersiapkan. Kembali dengan aksi teatrikal yang membuat semuanya kebingungan. Sementara itu Margot yang berlari dan berusaha untuk menghidupkan kapal. Dan dengan api pemurnian, koki Julian pun bermaksud untuk memenggang mereka semua hidup-hidup. Martyrs.
Gokil sekali. Bagaikan ayam penyet yang dipanggang, Koki Julian pun menggambar api asmara yang dahulu pernah membara. Martyrs for heretics. Dan ketika Margot telah berhasil menghidupkan dan menjauh menggunakan kapal tersebut, sungguh indah sekali. Api yang menyebar membakar seisi ruangan tersebut. Dan terdengar suara ledakan dari kejauhan, sembari Margot yang memakan sisa hamburgernya. Tamat. Sungguh film yang memenukan. Banyak pesan yang kita bisa ambil dari kisah ini, seperti lebih baik delip nasi tutuk oncom atau delip seblak saja daripada harus makan ke restoran dijadikan menu makanan. Selain itu lebih baik delip, karena dengan ongkir 3.000 saja kamu sudah bisa makan kenyang di rumah. Terima kasih yang sudah klik video ini.